Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehat badan hingga kita dapat menikmati berkahnya Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk beribadah solat dan bagaimana seharusnya kita untuk beribadah puasa. Tidak mengerjakan yang satu dan meninggalkan yang satunya lagi. Dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dapat menjaga ibadah solat dan ibadah puasa kita. Baik pemirsa dimanapun anda berada, insya-Allah pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang menjelang berbuka puasa. Kali ini kita akan berbincang tentang pentingnya solat untuk kesempurnaan puasa. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau merupakan Ustadz Mil'ud Dalil. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi nih kita Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini kabarnya Ustaz? Alhamdulillah masih baik Ustaz. Masih baik, alhamdulillah. Ini dari Samalangan Ustaz, jalannya enggak? Iya, ini dari Selimung. Oh, dari Selimung. Kebetulan lagi di Selimung ya Ustaz ya. Masya-Allah. Baik Ustaz, insya-Allah kali ini kita akan kembali berbincang-bincang nih Ustaz. Insya-Allah tema kali ini kita berbincang tentang pentingnya solat untuk kesempurnaan puasa nih Ustaz. Nah, untuk mengawali perbincangan kita kali ini, mungkin bisa Ustaz sampaikan opening statement atau kalimat pembuka seputar tema ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sedikit bahwasanya dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kita tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat ini bisa mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam perihal berpuasa, Rasulullah menegaskan kepada umatnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atsyu wal ju'. Betapa banyak daripada orang yang berpuasa, namun yang dia peroleh hanyalah menahan diri daripada makan dan minum. Selebihnya tidak ada. Artinya dia tidak memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hanya menahan diri daripada tidak minum dan tidak makan. Itulah orang yang sangat rugi. Padahal dalam puasa sendiri bukan hanya perihal menahan makan dan minum, namun juga menahan segala hal-hal yang keji dan menahan daripada hal-hal yang mungkar. Jadi untuk terlaksanakan, untuk kita terjauhi daripada hal-hal yang keji dan mungkar, dipastikan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran dengan cara salat. Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat akan menegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam berpuasa kita harus menegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam hal itu satu-satunya hal yang memang bisa menegah kita untuk tidak melakukan segala kemaksiatan, bahkan mentingkatkan spiritual ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara sholat. Dengan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itulah fungsi daripada sholat di saat khususnya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena bukan hanya tentang menahan diri daripada makan dan minum, tapi juga menahan diri daripada hawa nafsu yang didorong oleh jiwa manusiawi kita. Dalam hal itu,
di saat seseorang melaksanakan puasa, jangan pernah sama sekali untuk meninggalkan salat. Karena itu dua hal yang wajib kita kombinasikan. Puasa hukumnya ialah wajib, sedangkan salat juga wajib. Itu merupakan dua hal yang setara. Salat wajib, sedangkan puasa wajib. Maka jangan pernah meninggalkan salah satu yang wajib. Tapi keduanya merupakan dua hal yang wajib kita sempurnakan. Maka jika seseorang berpuasa namun tidak melaksanakan salat yang 5 waktu, maka kalau secara esensialnya puasanya sah. Namun secara pahala dia tidak memperoleh lagi pahala daripada Allah. Namun hanya sekedar melaksanakan kewajiban ibadah berpuasa. Tidak memperoleh pahala sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu seputaran masalah kaitan di antara salat dengan ibadah salat dengan puasa bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik Ustaz. Tapi Ustaz, fenomena yang terjadi di lapangan sekarang Ustaz kan, miris kita lihat bahwa banyak orang itu yang mereka memang berpuasa, malah orang di sekitarnya bilang, puasa. Tapi pas di waktu jam solat, solat kamu duluan katanya. Itu sangat miris. Mungkin secara teori mungkin kita tahu bahwa tidak boleh seperti itu. Tapi Ustaz, terjadi di lapangannya seperti itu Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal itu dan bagaimana kira-kira untuk meminimalisir hal itu terjadi di sekitaran kita Ustaz? Ya, baik. Jadi yang pertama mungkin yang salah satu hal yang salah dalam pemikiran umumnya kita masyarakat yang awam, yaitu kita hanya mengartikan maksiat yang memang tergolong kepada dosa besar adalah pencuri, adalah mabuk, adalah berzina dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di pemikiran para masyarakat. Dengan bukti di saat ada pencurian di sebuah pedesaan atau di kota, itu semua orang antusias untuk memberantaskannya. Semua orang antusias. Namun di saat ada salah satu kawannya yang tidak sholat, itu seolah tidak terjadi apa-apa. Itu seolah merupakan hal yang biasa di saat seseorang meninggalkan sholat. Maka kita sudah datang zaman di mana yang haram hanya makan babi. Yang haram hanya berzina. Seolah sholat ini merupakan bukan kewajiban yang paling utama. Padahal sholatlah kewajiban yang sangat utama bagi seorang hamba yang tidak bisa ia tinggalkan. Karena itu termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Maka dalam hal itu sangat salah terjadi pemikiran pada para masyarakat di saat menganggap salat ini merupakan perkara yang memang jika kita lakukan alhamdulillah, jika tidak pun biasa saja. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Menganggap salat itu hal yang remeh-temeh. Iya. Maka padahal Rasulullah sendiri di saat mengambil salat di hadapan Tuhan, yaitu di saat disyariatkan salat, Rasulullah perlu untuk naik ke langit. Berbeda dengan ibadah yang lain. Di saat Allah memerintahkan kepada kita terhadap ibadah yang lain, tidak seperti hal demikian. Namun khususnya salat, Rasulullah sendiri yang diperintahkan oleh Allah untuk naik kepada langit, yang tujuan diperintahkan ibadah salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kemudian Ustaz, seperti di tema kita hari ini yaitu pentingnya salat untuk kesempurnaan puasa. Nah, bagaimana korelasinya Ustaz ini, titik temu antara salat dan kesempurnaan dari puasa itu sendiri Ustaz? Iya. Baik. Terutama puasa dan salat merupakan dua hal yang setara, dalam artian itu merupakan dua hal yang kewajiban yang wajib kita lakukan. Yang namanya kewajiban yaitu sebuah hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi di saat kita melakukan sebuah kewajiban namun meninggalkan kewajiban yang lain, itu kewajiban yang pertama kita belum sempurna. Seperti contohnya di saat kita berpuasa. Seseorang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia hanya memperoleh yaitu
menahan diri daripada lapar dan haus, namun dia tidak memperoleh pahala atau derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Karena seperti yang kita bahas tadi, perihal puasa bukan hanya tentang menahan diri daripada makan dan minum, namun menahan diri daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berbau kemaksiatan. Bahkan untuk menegah diri kita supaya tidak tergolong kepada ahli maksiat. Supaya kita jauh daripada mara bahaya yang dilarang oleh Allah satu-satunya dengan cara solat. Dalam hal itu, ikatan di antara solat dengan puasa yang perlu kita garis bawahi yang bahwasanya dalam puasa kita harus meninggalkan segala maksiat. Untuk meninggalkan segala maksiat, salah satu hal yang paling mempengaruhinya ialah dengan solat. Masya Allah. Baik Ustaz, kita jeda dulu Ustaz. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz tadi sampai bagaimana solat itu dapat menyempurnakan daripada puasa itu sendiri Ustaz. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Bahwasanya sesuai yang ada di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini dapat menegah seorang hamba untuk melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Maka kembali kepada perihal orang yang berpuasa. Orang berpuasa bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum, namun juga menahan diri daripada melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah hal-hal yang memang tidak diizinkan oleh Allah. Itu juga termasuk dalam kategori hal-hal kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maka untuk tertegah daripada nahi dan mungkar, daripada segala kemaksiatan, satu-satunya hal ialah dengan cara tidak meninggalkan salat. Maka orang yang berpuasa namun tidak salat, dia hanya mendapatkan gugur kewajiban di sisi Tuhan, namun tidak mendapatkan pahala di sisinya.
Karena dia tidak mampu menegah daripada nahi dan mungkar. Karena meninggalkan kewajiban yang lainnya, yaitu berpuasa, yaitu salat dalam 5 waktu. Itulah yang pertama. Yang kedua, peran salat itu sendiri bukan hanya untuk menegah daripada nahi dan mungkar. Bahkan dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri wassalah. Di saat kita ini dilanda sebuah masalah atau musibah, atau kita ini kalau bahasa sekarang galau atau depresi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan, atau memang ya terjadi hal-hal di bawah kendali kita. Di saat itulah Allah tidak pernah menyatakan dalam Al-Quran, Rasulullah tidak pernah menyatakan dalam hadis, carilah solusi, tidak pernah. Namun setiap kali Allah memperingati kepada hamba terhadap hamba-hamba yang memang galau, hamba-hamba yang sedang sulit, Rasulullah pun begitu, selalu menegaskan tentang salah satunya di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri wassalah. Ketika kamu bermasalah, seolah Tuhan berkata sedemikian. Ketika kamu susah, ketika kamu merasa bahwasanya tidak ada apa-apa lagi, wasta'inu bis-sabri wassalah. Maka minta tolonglah yang pertama dengan salat, yang kedua dengan sabar. Maka dengan sabar dan salat. Dalam hal itu, salat ini sendiri dapat memperbaiki mood kita. Bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi dapat memperbaiki mood. Di saat kita sedang galau, di saat kita sedang depresi, di saat kita sedang gundah, maka dengan salat, wasjud waqtarib, maka mendekatlah kepada Tuhan, sujudlah kepada Tuhan. Maka dalam suatu pepatah dikatakan, jarak di antara masalah dan solusinya sejauh di antara kening dan sajadah. Maka semakin dekat kening dengan sajadah, semakin sering kita ini bersujud kepada Allah, maka kemiskinan ataupun solusi daripada masalah kita pun semakin dekat. Sebenarnya kita tidak memahami atau kita tidak memperhatikan redaksi yang dikatakan dalam Al-Quran. Misalkan contoh, fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan akan dibarengi dengan kemudahan. Di situ yang diibaratkan dengan ma'a, bukan dengan ba'da. Jika diibaratkan sesudah kesulitan, yaitu kemudahan, itu mungkin dengan jangka yang lama. Namun dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, diibaratkan dengan ma'a. Ma'a kalau kita pahami dalam bahasa Arab, yaitu barengan. Arti kata di saat Allah menguji seorang hamba dengan musibahnya, ma'a, langsung Allah berikan solusinya. Satu paket tu Satu paket. Karena barengan diibarat dengan ma'a. Namun harus mempunyai syarat. Syaratnya, di saat Allah Ta'ala memberikan sebuah musibah, baru Allah Ta'ala memberikan langsung solusi kepada hamba dengan ketentuan yang pertama yaitu sabar, dan yang kedua ridha. Yaitu harus mempunyai dua ketentuan. Jika dua ketentuan ini sudah memenuhi pada seorang hamba, maka dipastikan dengan secara spontan dia akan mendapatkan hikmah di balik kesabarannya, hikmah di balik musibahnya. Tapi jika hari ini dia diberikan musibah, 10 tahun yang akan datang dia baru bisa menerima hal tersebut, mungkin 10 tahun ke depanlah dia akan merasakan sebuah hal-hal yang indah daripada Allah. Maka konsepnya cuma dua. Di saat Allah berikan musibah, yang akan mendekatkan dengan solusi, apakah kita ini sudah siap dan rela terhadap takdirnya atau tidak. Jika sudah siap, yang pertama yaitu sabar. Makna sabar tidak mengeluh. Makna ridha yaitu siap dengan ketentuannya. Jika hal itu sudah ada pada seorang hamba, maka dipastikan dengan spontan, ma'al usri yusra. Barengan dengan kesusahan pasti diiringi dengan kemudahan. Maka itulah kembali kepada konsep kaitan di antara salat dengan puasa. Begitulah kira-kira peran salat di saat seseorang melaksanakan puasa Ramadan. Ya, baik Ustaz. Tadi ada sempat Ustaz singgung tentang ketika kita galau, gundah, itu solusinya sebenarnya ya salat. Jadi ada pertanyaan Ustaz. Salat yang bagaimana yang bisa mengusir gundah, yang mengusir galau Ustaz? Karena kan ada orang salat asal-asalan kadang salatnya.
bacaannya cepat-cepat. Iya. Kok nggak hilang-hilang gundah saya nih? Padahal kadang sholatnya nggak tenang, nggak tumainah dan lain sebagainya. Nah, sholat yang bagaimana nih Ustaz yang memang dapat memungkinkan galau gundah gulana itu hilang dari kita, Ustaz? Silakan. Yang pertama, sholat yang akan membuat hati kita tenang, yaitu sholat yang sempurna. Artinya sholat yang tidak lepas daripada rukun dan syarat, itu yang pertama. Yang kedua, hati kita khusyuk. Dengan di saat kita melaksanakan sholat memang dengan hati yang tunduk, dengan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, kita sisihkan waktu untuk sholat, bukan kita sholat di saat ada waktu. Itu jangan kita balik. Tapi kita memang menyisihkan sebuah waktu yang khusus supaya kita sholat. Berarti jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Iya, benar. Jangan tunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk sholat. Nah, maka dalam hal itu, orang-orang yang memang sholat dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi tunduk kepada Allah, insya Allah dalam seketika selesai salam, dia akan merasakan ketenangan yang sebenarnya. Karena dalam ayat yang lain dikatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Namun fenomena yang terjadi pada zaman kita ini malah sebaliknya. Di saat kita bermasalah, di saat kita galau, di saat dilanda musibah, seseorang memilih solusinya atau jalan keluarnya melalui healing atau melalui curhat kepada temannya, bukan memilih jalur ibadah, bukan memilih jalur sajadah, namun cuma memilih perkumpulan sama kawan, baik di tongkrongan atau dimanapun saja. Mereka curhat kepada kawannya, mencari solusi. Di saat selesai curhat, malah tidak ada solusi daripada kawannya. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin kita lanjutkan sebentar lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh.
Baik Ustaz, kita lanjutkan yang tadi Ustaz tentang solat yang bagaimana sih yang dapat membuat hati orang itu menjadi tenang, hilang gundah gulananya, hilang galaunya. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama yaitu salat yang sempurna. Ya. Yang kedua salat dalam kondisi hatinya khusyuk, dalam kondisi khusyuk. Bahkan dikatakan qurratul aini daripada Rasulullah atau penyujuk hati atau ketenangan hati daripada Rasulullah di saat Rasulullah ini dalam salat. Bahkan diriwayatkan banyak syahidnya para sahabat yaitu dalam kondisi salat. Dikarenakan pada masa itu para musyrikin, orang-orang itu sudah mengetahui kelemahan daripada orang Islam. Sudah mengetahui bahwasanya para sahabat di saat dalam salat mereka lemah. Mereka sedang khusyuk beribadah kepada Allah, tidak mempunyai, seolah tidak ada kekuatan. Maka dalam hal itulah para sahabat Rasulullah sendiri, bahkan para ulama, para waliullah, mereka semua mendapatkan ketenangan hidup, kegembiraan hati di saat dalam kondisi sedang salat. Sedang salat. Maka itulah salat yang memang membawa hati seorang hamba ini menjadi tenang, yaitu salat yang memang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibalik seperti yang kita katakan tadi. Dalam artian di saat kita bermasalah, jangan mencari solusi lain supaya kita mempunyai hati yang tenang, mendapatkan kembali hati yang gembira, tapi kembalilah ke sajadah. Maka di saat bermasalah, kembalilah ke sajadah. Nah, baik Ustaz. Ini ada fenomena unik Ustaz di setiap Ramadan lah kita lihat. Sebenarnya kan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Ustaz. Iya. Tapi fenomena di lapangan orang itu sholat, pergi ke masjid sholat. Siap sholat dia niat iktikaf. Ketika niat iktikaf jumpa sama kawannya. Ketika jumpa sama kawannya ngomong jadinya ribah Ustaz. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang salah itu? Padahal dia niat sholat ke masjid biar dapat pahala jamaah dan lain sebagainya, kemudian niat iktikaf. Kebetulan ada kawannya, malah jadi ke hal-hal yang lain. Bagaimana tuh Ustaz? Itu yang harus diperbaiki peristiwa tersebut. Orang itu yang harus yang diperbaikinya yaitu hatinya. Karena anggota daripada badan kita yang menjadi ketuanya yaitu hati. Itu yang pertama. Jadi baik atau tidaknya seorang hamba, benar atau tidaknya di dalam melakukan sebuah kebaikan itu tergantung kepada hatinya. Jadi jika hatinya bermasalah, jadi selesai sholat pun dia bermasalah. Tapi jika hatinya tidak bermasalah, sedikit ibadah pun akan menjadi sebuah hal yang indah. Maka yang menentukan ibadah yang sedikit atau banyaknya, ibadah yang membuat hatinya tenang atau bahkan membuat dia lebih bermaksiat seperti yang kita katakan tadi, bisa membuka majelis ghibah dan lain sebagainya, itu yang akan menentukannya yaitu hati dikala dia beribadah. Jadi jika hatinya tidak bermasalah, maka itu akan menjadi hal yang indah di saat dia beribadah. Tapi jika hatinya bermasalah, maka selesai ibadah pun dia akan mempunyai masalah yang baru. Bahkan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikianlah yang harus selalu kita latih, yang harus selalu kita melatih dengan diri kita masing-masing, yaitu organ hati. Karena secara intinya, secara akhirnya bahwasanya yang Allah Subhanahu wa taala lihat pada seorang hamba bukan pada amalan zahiriyahnya, namun juga pada amalan hatinya. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum, wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat betapa tampan seorang hamba dan betapa banyak harta seorang hamba. Wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah yang melihat cuma dua perkara. Yang pertama amalan, yang kedua hati. Jadi dua hal ini merupakan dua konsep yang wajib kita kombinasi. Jika seseorang mengerjakan sebuah amalan namun tidak membersihkan hatinya, maka itu sia-sia. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang sudah mempunyai hati yang bersih tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu juga sama dengan ia bermasalah.
Maka dua hal yang wajib dikombinasi oleh seorang hamba di saat hidup di dalam dunia, yaitu melakukan amalan-amalan dan membersihkan hatinya. Karena Allah yang melihat hanya dua, hati dan amal. Berbicara masalah hati itu mempunyai husnudzan kepada dua pihak. Yang pertama berhusnudzan sesama manusia. Yang kedua berhusnudzan kepada Allah. Kedua ini merupakan dua hal yang sulit kita praktek. Di saat kita mampu berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, mungkin kita bermasalah dengan manusia di sekitaran. Kenapa dia melaksanakan ini, kenapa kawan saya ini, kenapa orang tua kita ya begini dan begitu. Begitu pula sebaliknya, mungkin ada sebahagian orang yang sudah bisa membersihkan hatinya ikatan dengan manusia yang lain, namun dia tidak bisa menerima segala ketentuan daripada Allah. Maka yang intinya dalam hal ini seorang manusia hidup di dalam dunia mengerjakan segala amalan dan membersihkan hatinya baik dengan ikatan dengan Allah ataupun ikatan dengan manusia. Ya, baik Ustaz. Kita jeda dulu sejenak Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada menyinggung tentang hati Ustaz, ya, iaitu hati harus bisa berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada manusia. Dan tentu untuk mendapatkan hati yang demikian itu, hati yang bersih, hati yang berhusnudzon, itu tidaklah mudah Ustaz. Perlu adanya latihan atau pembiasaan untuk mencapai hati yang seperti itu. Nah, kira-kira nih Ustaz, apa sih pembiasaan atau kebiasaan hati yang bisa dilakukan untuk supaya terbentuk hati yang demikian itu Ustaz? Silakan. Baik. Yang pertama yang harus kita latih yaitu kita mengingat hal-hal yang memang dijanjikan kepada orang-orang yang sudah mampu membersihkan hatinya. Dalam arti kata
hamba-hamba yang memang sudah tidak lagi iri dengki kepada manusia yang lain, sudah tidak berburuk sangka kepada Tuhannya sendiri, sudah bisa berhusnudzan ataupun berbaik sangka kepada Allah atau kepada manusia, dia memperoleh derajat yang paling tinggi. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menyatakan, "Ad-dununul jamilatu billahi tawassalal abda ila ma la yastati'u ayyasilahu bi amalihi." Berbaik sangka kepada Allah akan membuat derajat seorang hamba mampu sampai kepada sebuah derajat yang tidak bisa dia gapai dengan amalan dia pribadi. Artinya dengan salat dia tidak mampu mencapai derajat itu, atau dengan melakukan amalan ibadah yang lain. Tapi dengan berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Tuhanlah yang akan membuatnya mempunyai derajat yang paling tinggi di sisinya. Jadi untuk melatih, hati kita harus tetap terlatih. Yang pertama. Karena manusiawi tetap akan mendorong kepada iri dengki. Karena manusia ini mempunyai hawa nafsu. Nafsu seorang manusia pasti akan mendorong untuk tetap berburuk sangka kepada orang lain, untuk iri terhadap harta orang, untuk tidak bisa melihat orang lain sukses, ya dan lain sebagainya. Nah saja. Tapi yang harus kita latih yaitu selalu membiasakan hati untuk tidak berburuk sangka. Yaitu di saat hati kita bermasalah, kita langsung berwudu, langsung membaca ayat Al-Quran, langsung salat, langsung melakukan amalan-amalan ibadah. Misalkan di saat di tongkrongan ada orang-orang yang membuka majelis ghibah, langsung kita alih pembicaraan, langsung kita masuk ke dalam topik yang lain. Ya, gitulah salah satu cara untuk kita ini terlatih hati supaya tidak berburuk sangka kepada siapapun. Tetap biasakan. Karena dalam pepatah dikatakan, idza taqarrara qarra. Di saat kita membiasakannya, maka pasti akan menetap di dalam jiwa. Dalam hal itulah, sehingga harus tetap kita biasakan walaupun itu hal yang paling sulit. Karena andai untuk membersihkan hati ini merupakan perkara yang mudah, mungkin semua dari kita menjadi seorang waliullah. Namun kenapa pada saat sekarang, terlebih lagi di zaman akhir ini, hanya segelintir orang yang diangkat oleh Allah menjadi walinya. Hanya segelintir orang menjadi ulama di muka bumi ini di zaman akhir. Karena memang hampir dari semua kita bermasalah dengan hati. Karena itu memang perkara yang sangat sulit kita jaga, baik ikatan dengan Tuhan ataupun ikatan dengan manusia-manusia yang lain. Maka itulah perihal masalah hati yang selalu wajib kita latih. Ya, baik. Tetap bagaimanapun. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, kan sering kita lihat pengumuman-pengumuman zikir, zikir akbar, zikir, ada majlis-majlis zikir yang memang mengusung tema besarnya penyucian hati, pembersihan hati. Jadi membersihkan hati dengan zikir. Nah, apakah benar dengan memperbanyak zikir itu dapat melatih ataupun dapat mengurangi karat di hati untuk menjadikan hati kita itu hati yang bersih? Kalau memang iya zikir dapat membersihkan hati kita, lantas apakah ada rekomendasi zikir dari Ustadz mungkin? Oh ya. Silahkan. Jadi itu merupakan hal yang benar. Mungkin tidak terkhusus kepada zikir, tapi umumnya ibadah. Umumnya ibadah, baik itu zikir atau selawat atau membaca Al-Quran atau salat dan lain sebagainya, itu merupakan semua hal yang dapat membuat hati kita menjadi bersih. Sebagaimana Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya di saat seseorang melakukan sebuah kebaikan, maka disitulah hatinya menjadi bersih, hatinya condong kepada hal-hal kebaikan dan akan membuatnya lebih tenang melakukan segala hal-hal yang baik. Begitu pula di saat dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka hatinya akan menjadi kotor sehingga akan membiasakannya, akan mendorongnya melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Masya Allah, berarti lebih ke kebiasaan harian kita. Kalau memang kita membiasakan diri kita dengan kebaikan, maka hati kita akan condong kepada kebersihan dan kebaikan. Jika kebiasaan kita lebih condong kepada keburukan, maka hati pun akan mengikuti kepada keburukan seperti itu. Masya Allah.
Terima kasih banyak ini Ustaz untuk ilmunya pada sore hari ini. Afwan. Semoga bermanfaat dan bagi pemirsa di rumah, semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa, jangan sekali-kali meninggalkan solat. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan solat karena solat juga merupakan kewajiban yang harus dikerjakan seperti halnya puasa. Demikian saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.